Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sayang, hari ini kita belajar akidah akhlak pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak masih tentang rukun iman. Hari ini pertemuan kedua. Yang kemarin rukun iman pertemuan pertama ya sayang. Hari ini kita masuk rukun iman pertemuan kedua. Anak ibu masih ingat apa itu rukun iman nak? Rukun iman adalah dasar pokok yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Rukun iman ada berapa sayang? Ayo masih ingat? Rukun iman itu ada 6. Di sini akan dijelaskan satu persatu ke-6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita harus beriman ya nak, harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita juga harus percaya kepada 10 malaikat Allah, kepada 10 malaikat yang telah Allah ciptakan. Ayo, dari apa malaikat diciptakan sayang? Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Ibu ulangi lagi. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Berapa jumlah malaikat sayang? Jumlah malaikat ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya nak. Yang pertama, malaikat Jibril ditugaskan Allah membawa wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk membawa rizki. Apapun rizkinya ya sayangnya. Di saat hujan turun itu juga rizki ya sayang. Apalagi nak, kita diberi kesehatan, itu juga sebuah rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala. Kalau sudah trompet malaikat Israfil sudah bertiup, maka seluruh alam semesta ini akan hancur. Itulah terjadinya hari kiamat ya sayangnya. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, baik nyawa manusia ya sayangnya, nyawa hewan, itu tugas malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar ditugaskan oleh Allah menjaga di kubur. Sama ya sayang, malaikat nangkir, munkar dan nangkir ini sama ya nak tugasnya, yaitu menjaga di kubur ya nak, dan menanyakan kita di alam kubur. Itu tugas malaikat munkar dan nangkir. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib ini nak bertugas atau ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, apa contohnya? Menolong teman yang sedang terjatuh, itu suatu kebaikan. Dicatat oleh malaikat rakib. Apalagi nak? Misalnya anak ibu berjalan, nampak paku di jalan. Atau duri, anak ibu pinggirkan duri itu. Supaya apa? Supaya orang lain tidak kena. Itu juga suatu amal kebaikan yang dicatat oleh malaikat rakib ya nak ya. Yang kedelapan, malaikat atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal keburukan. Apapun amal keburukannya, walaupun keburukan yang besar ataupun yang kecil, dicatat oleh malaikat atid. Apa contohnya amal keburukan? Misalnya anak ibu berbicara kotor, itu juga keburukan ya nak. Apalagi di saat anak ibu mengambil barang yang bukan milik kita, itu suatu amal keburukan yang akan dicatat oleh malaikat atid. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik ditugaskan oleh Allah untuk menjaga di neraka ya sayang, itu tugas malaikat malik. Yang ke-10,
malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah untuk menjaga di surga. Baiklah nak, di sini ibu ada nyanyinya ke 10 malaikat. Ingat ya sayang, kalau kita menghafal melalui nyanyi itu lebih mudah ya nak ya. Mudah-mudahan dengan ibu nyanyikan ini anak ibu bisa ingat ke 10 malaikat yang telah Allah ciptakan. Kita nyanyi sama-sama ya sayang ya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah, umat Islam wajib percaya. 10 malaikat Allah, umat Islam wajib percaya. Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penjaga di kubur, Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. Baiklah sayang, dengan menyanyi itu kita akan lebih mudah atau lebih gampang ya nak mengingat ke 10 malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah nak, sekarang kita masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Allah telah menurunkan 4 kitab ya nak. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, Allah terlebih dahulu menurunkan kitab Taurat ya nak. Berarti yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, nah ini yang keempat ya nak, kitab penyempurna ketiga kitab yang ini, yaitu apa nak? Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran yang sampai sekarang kita baca ya sayang. Kitab Al-Quran ini penyempurna semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ingat nah, Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam. Baiklah sayang, mungkin hanya sampai di sini yang dapat ibu jelaskan. Untuk pertemuan ketiga akan ibu jelaskan rukun iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. 3 lagi ya sayang, itu akan ibu jelaskan di pertemuan kita yang ketiga. Baiklah nak, kesimpulannya pada hari ini adalah setelah ibu menjelaskan materi ini, mudah-mudahan anak ibu bisa menyebutkan ke 10 malaikat beserta tugasnya, dan juga bisa menyebutkan keempat kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah saya akhiri kalam, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.